Oke, puji Tuhan ya kalau sehat. Vanessa gimana itu? Sehat. Sehat. Oke, Wilson mana Wilson? Wilson dari tadi main sama TI. Main sama apa? Main sama TI. Itu di mana Wilson itu? Oh, di kantor. Sebentar ya, aku tak ngomong sama Mr. Ferdi bentar. Oke. Oke. Silakan. Oke, jadi Mister mau review dulu ya. Oke, jadi kemarin kita sudah mempelajari banyak hal tentang mulai dari pengantar TIK, sejarah internet, sejarah komputer ya, kemudian apa di sini ya? Tidak. Oke. Kemudian ada berbagai hal yang kita pelajari dari komputer ya. Dan Mister sudah share juga untuk PowerPoint-nya. Kalian sudah baca dan pelajari ya. Nanti yang paling banyak nih PowerPoint di pertemuan 2 dan 3 kemarin ya. Nah, itu kalian baca lagi ya. Mister selalu ingatkan kalian baca lagi ya, karena itu memang materinya harus kalian baca ya, supaya memahami, mengingatnya gitu. Banyak ya. Ini sekitar 103 ya, 123 ya. Oke, sampai kata selesai ya. Oke. Mister. Ya. Materinya sampai 123 slide. Gak mungkin kita hafal semua kayak jelas, Paul. Enggak, yang penting kan kalian baca saja ya. Jadi isinya loh seperti ini aja. Oke. Cuma seperti ini. Halo guys, aku pakai virtual kamera. Mister sudah berikan di pertemuan sebelumnya ya. Kita sudah cek, itu ada namanya peralatan TIK ya, apa aja yang kita pelajari di dalam pelajaran teknologi informasi dan komunikasi, atau bahasa sekarang itu adalah informatika ya. Oke. Nah, kemudian kita juga lihat ada sejarah perkembangannya dan juga sejarah perkembangan daripada komputer. Nah, Mister sudah minta kalian untuk membacanya. Oke, karena di situ penting ya. Nah, kemudian kita sudah mempelajari keuntungannya ya, dampak negatifnya, bahkan di dalam penggunaan komputer tersebut. Oke. Kemudian nah ini adalah pengantarnya ya. Oke, nah masalah yang ini. Oke, kemudian Mister akan share nanti untuk contoh soalnya ya. Kira-kira kalian dari pelajaran yang sudah kita pelajari, nah itu kalian bisa dapatkan apa saja ya. Jadi nanti perhatikan di soalnya. Soalnya di sana ya. Nah. Halo guys. Mister izin ke toilet sebentar, Paul. Oke. Nanti Mister akan minta ya dari kalian untuk menjawab soal demi soal ya. Nanti yang tidak tahu bisa dilempar ya. Lempar ke siapa? Terserah. Lempar ke Mister boleh. Ya, boleh. Itu kok Mister Nal kok join aja nggak ngapa-ngapain. Itu komputernya satu.
Mister, aku ke kamar mandi sebentar ya. Wah, virus kamar mandi sudah mulai mereda. Kenapa tidak tadi? Kan Mister telat toh. Mister, lihat Ya. backgroundku, Mister. Beda ke, lihat. Dia bisa kegerakin. Telat. Oke, nomor 1 yang jawab adalah Vanessa. Nomor 2. Van, Yang Wilson. mana ini, Mister? Sabar nanti. Nomor 3 Joa. nomor 3. Fiori. Nomor 5 Kate. Kok cuma Dan 135? ya, dan nanti berulang lagi ya, berulang lagi. Oke. Yang pertama ada kira-kira 10 soal pilihan ganda. Nanti kemudian ada 5 lagi pertanyaan urean dan 5 lagi. Soalnya mana? Soal yang apa? Oke, sabar. Soalnya ini dia. Oke, jadi Wow, Windows lama. ini udah selama ya. Oke, ini dia. Yang jawab adalah Vanessa. Oke. Vanessa, silakan Langsung. dibaca kemudian dijawab. Ini langsung. Langsung. Ya. Gak nulis dulu nih. Gak usah, nanti Mister kirimkan ininya, apa namanya, worksheet-nya. Oke. Yang lain boleh sambil cari di internet boleh ya, sambil cari lihat lagi di materi yang Mister berikan juga boleh ya. Oke, silakan. Vanessa jawab nomor 1. Jawabannya apa? Unmute. Bentar tak nyari dulu. Oke, 5, 4, 3, 2. Oke, ada yang bisa? Aku Mister. B. Fiori, jawabannya? B. Kayaknya sih B. B. Ania. Oke, Ania. jawabannya betul ya, B. Tunggu tak catat, Mister. Oke, silakan Kalau Pak. kamu nanti kan bikinin toh worksheet-nya itu. Kan kamu bisa catat Iya sih. nanti. Di dunia ya, ini dalam bentuk yang elektronik ya. Oke, bukan yang manual ya. Namanya itu adalah komputer ENIAC. Oke, itu ada di materi Mister semua loh ya. Yang 133 slide itu. Iya. Oke. Kemudian sekarang nomor 2 Wilson ya, Wilson. Ayo Will. Kalau Oh pasti. nanti Oh pasti tidak bisa. 5 kali belum dijawab berarti dilempar ya. Oke, Wilson, mana itu Wilson? Masih di kamar mandi kah? Mister, ada Mister Tipo ini kayaknya tulisnya. Lihat di manfaat itu. Lihat tulisannya. Enggak kok. Mana? Baru diganti orang. Bentar, ini kan Manfaat apa itu, Mister? Memberikan manfaat apa itu? bentar, terlalu besar nih. Terhadap kehidupan manusia maka oke. Oke. Silakan. Mana itu? Oke. Siapa yang jawab? Wilson. Siapa yang jawab? Jawabannya apa? Oke, aku ya. Ya. Lihat Karena jawaban. perkembangan komputer sangat cepat dan banyak memberikan manfaat kehidupan manusia, maka saat ini termasuk generasi keberapa? Generasi kedua.
Generasi kelima. Generasi kedua. Ya, sekarang itu ya masuk di dalam generasi kelima ya. Generasi ke-6 apa, Mister? Generasi ke-6 masih dikembangkan ya, yaitu komputer dengan hologram, tapi belum terrealisasi ya. Windows Masa depan 11 piye, kah? Mister? Kenapa? Generasi 1000 piye komputernya? Generasi 1000 wes, bukan komputer lagi tuh yang kayak di film-film masa depan terus yang layar transparan ya. Oke, jadi lanjut jawab. Oke, pada tahun berapa pada saat itu komputer menggunakan teknologi transistor? B mungkin. Transistor ya. Jadi komputer itu ada yang pakai namanya IC, ada yang pakai namanya tabung, ya, ada yang pakai namanya transistor ya. Jadi kalau yang pakai transistor itu adalah tahun 1000 berapa? Jawab. B aku jawabnya. Ini ngarang ya. Makanya coba lihat materinya Mister ya. Oke. Mister, aku tahu kayaknya. Oke, Fiori. Bukannya C. Iya, betul ya. Jawabannya 1959 sampai 1965. Oke. Itu bentuknya gimana aku lupa. Oke, sekarang Fiori ya, Fiori. Nomor 4. Aku gak terlalu ingat ini karena gak terlalu belajar. Tapi kayaknya yang D karena aku ingat kayak sebagai alat hitung matematika gitu. Oke, abacus. Jadi yang abacus ya merupakan ini kenapa tipe lagi? Oke, merupakan alat bantu pertama kali yang digunakan untuk perhitungan. Apa fungsi dari alat tersebut? Jadi perhitungan itu maksudnya adalah untuk apa? Menghitung. Oke, ya jelas. Oh, D kayaknya. Kalau alat penghitungan berarti untuk kayak matematika gitu. Membantu sebagai penghitungan. kalkulator. Membantu. Mister, nanti aku minta ya, Mister, PDF-nya. ya nanti dikirim, tenang aja. Ya kan, Mister A atau ini? Ini adalah A, ya, membantu daya ingat manusia dalam melakukan perhitungan. Jadi memang komputer itu kan adalah untuk perhitungan. Tetapi kan jawabannya hanya untuk membantu manusia dalam menghitung saja. Ya, bukan itu tujuannya, tetapi membantu daya ingat manusia. Gitu ya. Kalau sekedar menghitung, manusia tidak perlu alat, juga bisa langsung. Tetapi terkadang di dalam perhitungan itu, ya, manusia lupa yang tadi sudah dihitung berapa ya. Nah, seperti itulah. Nah, kan? Nah, di dalam komputer itu ada historinya, ya. Bahkan bisa disimpan. Ada save-save-annya. Ada filenya seperti itu. Oke. Nomor 5, Kit. Nomor 5, ntar aku mengamati itu dulu. Siapa nih? Yang menemukan bug pada komputer. Siapakah Hopper? Oke, ada yang tahu? Aku jawabanku A. Oke, jawabannya A. Oke, yang lain jawabannya apa? Kayaknya B atau C? Ya, jawabannya adalah C ya. Oh ya, Mister aku pengen tanya. Ya, kenapa? Kalau bikin aplikasi buat coding itu kan juga perlu coding. Nah, terus
buat yang ngoding buat aplikasi codingnya itu pakai aplikasi apa? Ya aplikasi coding lagi. Terus Ya. pakainya aplikasi coding apa lagi? Sendiri ya. Jadi sebuah perusahaan membuat aplikasi atau membuat program ya. Mereka itu punya aplikasi sendiri ya. Jadi mereka membuat aplikasi dan rata-rata mereka tidak publikasikan ke perusahaan lain karena memang itu milik perusahaannya sendiri. Contoh nih Microsoft Word, Microsoft Office ya itu bikinnya gimana? Ya. Nah, itu ada programnya sendiri yang khusus bagi mereka, orang lain nggak dikasih. Kenapa? Ya karena program itu nanti akan dikembangkan. Nah, yang diberikan kepada orang, nah rata-rata adalah program-program yang open source. Ya artinya apa? Program itu bisa diotak-atik oleh orang, bisa dibuat dan sebagainya. Mungkin ada orang yang bisa beli aplikasi yang buat ngoding Microsoft Word itu, apapun demi uang. Studio ya kan dan sebagainya. Oke, kembali lagi sekarang kita nomor 6 ya, Vanessa. Aku nggak tahu tapi mungkin 5. Oke, komputer pada generasi 1 ya atau generasi pertama. Wow. Namanya Beratnya, kayak Iron Man. Namanya kayak Iron Man. beratnya berapa itu? Kemarin kan Mister liatin gambarnya kan itu. 5 ton kayaknya itu. Atau enggak 12 ton. Ya betul, 5 ton ya. 5 ton jawab. Luar biasa ya. Itu bukan komputer portable itu. Ya, komputer sekarang kira-kira tertipis di dunia. Ayo, oke, cari silakan di internet. Berapa beratnya komputer tertipis di dunia atau teringan di dunia? Ada? Berapa beratnya? Totalnya 24 kilogram. Bukan. Kok berat sekali? 890 gram. 5 ton, Mister, beratnya. Tuh, bukan. Menurutku. Karena nggak mungkin masa ada komputer 6 ton, 12 ton, dia paling kecil. Telat mikir ini Wilson nih, waduh. Oke, betul. Jawaban pertanyaan itu adalah Super kelihatan di bawah ininya. Pertanyaan dari Mister. Programmer utama Mac. Kalau pertanyaan dari Mister, sekarang komputer teringan di dunia ya, itu beratnya berapa? 890 gram. 500 gram. 100 gram ada loh Mister Yohan, Mister. Enggak ada ya. 400 paling. Karena mual, Mister. Enggak 1000 dah paling. Ya, itu kalian cari sendiri ya. Mereknya apa. Komputerku ini beratnya 1 kilo. Sekarang itu ada komputer yang Aku ketemu Mister laptop 15 inci, beratnya gak sampai 1 kilogram. ya, ada komputer yang cuman kotak segini sekarang ya. Itu bukan komputer itu, Mister, itu mouse. Ada sekarang yang sebesar itu. Oke, nomor 7 Wilson. Bingung ini. Wilson selalu Nomor 7. Pada tahun berapa personal komputer PC muncul? 1976. personal PC atau PC atau desktop. Tahun berapa? 1976. Betul ya, 1976. Ingat-ingat jarum. Gila, aku nggak nyari loh, sumpah. Coba nyari, Wilson itu pasti nyari itu. Ini ya, kelihatan ya. Ini, aku ngerjain tugas puisian. Itu adalah pertama kali komputer PC ya, bukan laptop ya, tapi PC itu ada. Oke, nomor 8. Coba jawab ya, jawab. Oke. Generasi ketiga. Generasi ketiga. Yes.
Komputer generasi ketiga itu 1960-an. Ayo 60 berapa? Itu ada 2 itu. 64. Yes, ya 64 ya. Oke, good. Sekarang Fiori nomor 9. Fiori. Kayaknya pemrosesan paralel itu apa, Mister? Oke. Mister, aku mau tanya. Pemrosesan paralel itu apa? Paralel itu artinya berkelanjutan. Nah, Dunia lain. oke, jadi prosesnya itu terus berkelanjutan. Misalnya bisa masuk input ya kan diproses jadi output ya itu berkelanjutan. Sebentar ini saya fotokan ke Mr. Veldi dulu. Kayaknya C atau D, gak tahu. Jawabannya apa? C atau D. Ya, jawabannya adalah D, delta ya, penanaman kecerdasan buatan. Karena di sini ada kecuali. Jadi di bawah ini adalah ciri-ciri komputer era modern. Nah, modern itu ya sekarang ya. Oke, sistem desktop. Nah, masih ada kan desktop nih seperti yang di depan belakang Mister ini desktop atau komputer yang di atas meja ya. Desktop itu loh, Mister. Bagian menu utama di laptop atau komputer. Kemudian ciri-cirinya juga adalah teknologi objek ya, artinya teknologinya ya itu menggunakan objek-objek tertentu. Objek. Ya, macam-macam objeknya ya kan, misalnya nih. Tiga ada, Mister. Untuk hardware-nya ya, nanti kan ada objeknya apa dari kotak. Apa namanya itu? Power supply, CPU dan sebagainya ya. Kemudian pemrosesannya paralel itu yang tadi Mister sebutkan ya. Ketika kita menggunakan komputer ya, itu paralel. Sambil mengetik ya, yang diketik kan keyboard, tapi tiba-tiba muncul di Microsoft Word. Nah, artinya prosesnya itu berkelanjutan. Ada input, ada proses. Ketika di Ctrl P print ya, tiba-tiba di print muncul. Itu namanya prosesnya adalah paralel. Nah, penanaman kecerdasan buatan. Ya, penanaman kecerdasan buatan ini belum bisa ya. Masih dikembangin Kang Mister? Nah, masih dalam pengembangan. Yang terjadi adalah seperti robot. Ya, robot itu bisa deteksi. Zaman sekarang manusia aneh-aneh. Ya, tetapi robot pun sekarang masih harus dikendalikan ya. Seperti itu. Bukan berarti tidak ada ya, tetapi masih dalam proses ya. Oke. 10 Kit. Oke, 10 saudara. Menurutku tuh saudara. Aku tahu tapi gak yakin jawabannya benar itu. A paling multitasking. Ya. Jadi suatu pekerjaan yang dikerjakan dalam suatu rangkaian ya, lalu dieksekusi secara berurutan disebut ya di dalam istilah komputer itu ada namanya multitasking, yaitu ya proses di mana 2, 3 atau bahkan lebih aplikasi atau program itu dijalankan secara bersamaan sehingga apa? Ini kayak aku buka WA, buka OBS, buka Photoshop, buka Google. Jadi komputernya itu sedang melakukan satu pekerjaan di dalam satu rangkaian, ya kan? Jadi dalam satu rangkaian output, ya outputnya di layar, tetapi dia bisa bekerja banyak ya. Dia bisa mengeluarkan Microsoft Word, dia bisa mengeluarkan PowerPoint, dia bisa mengeluarkan Zoom.
Nah, dieksekusi secara berurutan. Kalau kebanyakan nanti komputernya nge-crash. Ya, bisa jadi. Oke. Coba sekarang coba jawab pertanyaan ini ya. Alat hitung yang menjadi cikal bakal terciptanya komputer adalah tidak tahu. Oke, siapa yang bisa menjawab nomor 11? Aku tahu. Komputer. Lah iya. Bukan komputer. Aku Namanya bisanya- apa? Namanya kalkulator. Kayaknya abakus. Nah, Abakus. jawabannya abakus ya. Abakus. Tulisan sembarang aja. Aku cuma tahu 15 tok. Ya, alat hitung yang menjadi cikal bakal terciptanya komputer itu abakus ya. Abakus. Yaitu kalkulator. Beda Wilson. Oke, kalau yang dua ya, alat hitung yang diciptakan oleh Blaise Pascal. Nah, ini namarannya Kalkulator roda numerik. Nomor. Blaise Pascal. Itu apa namanya? Kalkulator roda numerik. Oh, Bukan. Tunggu. Mesin tik. coba gunakan Mesin kalkulator. untuk Pascalin. jawabannya. Pascalin. Ya, jawabannya ya. Yang lain gerak Vanessa tadi sing jawab. Vanessa tadi sing jawab. dunia Kapan? Oh. internet. Tadi sebelum Fiori. Oh, really? Gak denger aku. Ya, jawabannya adalah Pascaline ya. Nah, kan Mister tadi bilang namanya itu mirip-mirip sama penciptanya kan. Oke. Nah, kalau nomor 13 kalian nggak tahu kebangetan. Oke, apa namanya? 1, 2. Babbage. Charles Babbage. Ya, Plus Babbage. Charles Babbage. Perbedaan antara generasi pertama dan kedua. Aku tahu. Ukuran besar. Generasi kedua. Ukurannya di beda jauh. Ya, itu ukurannya itu yang paling. Cara bekerjanya. Terus kapasitas yang dibutuhkan. Tuh. Yang paling penting. Berat badannya. Oke, kan Mister sudah jelaskan itu kan antara generasi pertama dan kedua itu terjadi perubahan yang signifikan di dalam penggunaan sebuah alat. Nah, alatnya itu namanya apa? Komputer. Oke, coba cari. Namanya adalah tub. Ya, sebagai otak komputernya. Komputernya itu namanya apa? Di generasi pertama dan kedua? Isi. Oke, coba cari tahu ya. Coba gunakan internet untuk belajar. Ayo. ENIAC. Electronic Numerical Integrator and Computer. Ya, coba cari tahu ya yang berubah dari generasi pertama dan dua itu Aku apa? punya, Mister. Apa? Generasi pertama itu ukurannya besar, kemampuan terbatas karena komponen komputer menggunakan tabung hampa. Ya, apa itu tabung apa namanya? Cube vakum. Tub vakum ya. Jadi tub vakum itu dulu ya di pertama kali dia sebagai otak komputernya. Oke. Nah, ukurannya itu besar sekali. Segajah. Nah, baru diperkecil di generasi kedua. Nah, ketika di generasi ketiga, nah otak komputer berubah menjadi apa? Ayo coba cari.
Di generasi ketiga, otak komputer berubah dari tube vakum menjadi IC, Integrated Circuit. nah itu dia IC ya, atau yang sekarang kita Miss, ini mereka semua lihat Google atau otaknya jadi IQ-nya tinggi loh. Aku enggak Ada tahu yang loh. lihat Google, ada yang pakai otak sendiri, kayak campur-campur gitu. ya kan dari Aku bukan Google. Aku bukan Google. ya Aku lihat materi. digital. Oke. Aku lihat materi. Nah, boleh gunakan untuk kepentingan media belajar. Oke, menambah referensi. Misalnya nih, Mister tanya perbedaan generasi pertama 2 ya. Mister bukan cuma tanya ini saja. Mister akan tanya, coba kalau misalnya generasi kedua sama 3. Nah, mungkin nanti di latihan di DT-nya, nah Mister akan tanya apa bedanya generasi 4 sama 5. Wow. Ya, bisa jadi. Mister, masa kita harus pelajari 133 slide dalam waktu beberapa hari? Ya. Ya, Keras aku, Mister. Kalau boleh Materinya nyontek terlalu sih banyak. kita nggak apa-apa. enggak. Mister ambil yang penting saja, yang sesuai nanti sesuai sama Yang diambil slide 1 sampai 132. ya, oke. Berarti sekarang nomor 15 ya. Nah, kalau tadi Aku tahu Mister yang 15. oke, 15 apa? Aku pakai Google, memanfaatkan elektronik. Oke. Coba. Ciri komputer generasi ketiga, komponen elektroniknya dari integrated circuit atau IC yang berbentuk lempengan atau chip. Program dibuat dengan bahasa tingkat tinggi, yaitu BASIC, Fortran, dan COBOL. Sudah menerapkan konsep multiprocessing dan dapat menjalankan program lebih dari satu multi-programming dalam waktu yang bersamaan. Dapat berkomunikasi dengan peralatan lain untuk melakukan komunikasi data seperti telepon dengan komputer. Konsep time sharing diperkenalkan. Habis itu ciri-ciri komputer generasi keempat, komponen elektroniknya dari miniaturasi yang disebut LSI dan mulai memperkenalkan VLSI yang merupakan paduan dari IC dengan kapasitas rangkaian dapat mencapai 100.000 komponen tiap chip. Mulai dikembangkan suatu jaringan komputer lokal yang menggunakan ArchNet dan program dibuat dengan bahasa BASIC, Fortran, COBOL, dan Pascal. Kalau kamu jawab itu di DT, Mister bakal curiga. Ya kalau jawab di DT, Mister salahin. Salah tak jawaban ini? Bukan. Jadi jawabannya benar. Kalau di DT itu loh, kalau kamu jawab gitu, Mister salahin. Mister Oh, salahin. kayak ini gimana aku hafal semua? Iya, kalau bisa hafal seperti itu kan Mister curiga. Nah ya, kalau Namanya itu bisa, menyontek. Iya kan? nah ya jangan jadi penerus Albertus guys. Oke. Albertus Mister, kedua. aku sangat membenci pelajaran soalnya sangat susah termasuk itu. IT pelajaran tersusah di dunia. Enggak. Slide-nya menurut sampai 123. Darah 2 gila. atau 23 sih? Nggak tahu. 33. Boh, Yo, itu sampai 100-an loh. Gila kan? banyak Ya kan? nggak apa-apa. Ya kamu ambil yang intinya aja sih. Kalau Mister tulis itu paling cuman 3 lembar kertas saja itu. Guys, kalian belum ngerasain coding loh. Nanti. Oke, nanti kita belajar coding ya, biar kalian tambah pusing ya. Nah, kapok. Aku santai kalau coding. Oke, nah untuk nomor 15 ya. Oke, nggak ada masalah misalnya jawab mau seperti teori. Tetapi Mister garis Kalau bawahi panjang. ya, Mister garis bawahi perbedaan antara generasi kedua dan ketiga itu ya, ketiga dan 4 ya. Oke, ciri-cirinya yang dimiliki, sorry. Nah, di generasi ini itu sudah menggunakan yang pertama adalah IC ya. Oke. Jadi Telkor. sudah bukan lagi pakai tube vakum ya, tetapi untuk otaknya itu sudah IC. Kemudian di generasi 3 ini juga sudah memiliki sistem operasi ya.
Contoh sistem operasi ada yang tahu? Apa saja sistem operasi? Ayo sebutkan. Apa? Sistem operasi. Ya. Linux, Android, iOS. Ya. SMP. Linux, macOS, Microsoft. Windows, Microsoft. Linux, macOS, terus Microsoft Windows, sama Apple. Sama aja sih sama macOS. Unix. Microsoft itu bukan ya. Jadi yang benar adalah Windows. Ya kan? Windows. Itu milik, Microsoft Windows. tetapi nama sistem operasi adalah ya Windows. Ada Windows 7, Windows 8, Windows 10 ya. Sekarang Windows XP. Ya. Sekarang yang sedang di-upgrade adalah Windows 11. Windows 11. Kepala saya modar. Memikirkan ulangan dan tugas. Adalah ya ciri-cirinya itu hemat listrik. Bayangkan kalau listrik di generasi pertama ya itu apa? Butuh berapa light itu? Butuh berapa listrik itu? Iya, itu Sekampung baru bisa. Sekampung paling baru bisa 1 menit. Kalau sekarang listrik yang dipakai untuk laptop kan cuma 12 volt ya. Nah ya, lebih dikit. Ringan. Jadi seperti itu. Oke, ini Mister stop share dulu. Oke, kurang 3 menit apa yang harus kita lakukan? Pulang. Leave. Oke, Mister, bye-bye. Oke, sekarang tulis sebuah pertanyaan ya. Tulislah sebuah pertanyaan. Mister dikte ya, tulis. Ini Oke, tulis. Untuk belajar kalian di rumah ya. Jadi kalau Bentar, Mister, bentar. Ini Eman ya. Tulis ya di kertas, kemudian nanti cari sendiri jawabannya ya. Gunakan komputer ya, gunakan. Mister, aku tulisnya di itu ya. Di Ketik gak? Tidak share screen ya, Mister tidak share screen. Aku ketik ya, Mister. Ya, Ketik. terserah mau ketik di handphone, mau di. Screenshot Sama. boleh tidak, Mister? Oke, Mister akan dikte. Nanti Mister. pertanyaan Jawab belajar. soalnya tak screenshot boleh tidak, Mister? Mister tidak share screen ya. Mister mau apa lu, Will? kalian belajar menulis juga ya. Boleh mengetik ya. Aduh, belajar menulis. Kita tidak perlu belajar menulis. Kau pikir kita TK? Loh, menulis itu selalu belajar ya. Menulis itu Menulis menyenangkan. selalu belajar, menulis selalu belajar. Ya. Menulis itu Menulis menyenangkan. itu tidak belajar, hanya menuliskan kata-kata saja. Hanya Semuanya. toretan. Nomor 1 ya. Jelaskan kegunaan komputer di awal penemuan pertama komputer. Oke. Jelaskan kegunaan komputer di awal penemuan pertama komputer. Sekali lagi, jelaskan kegunaan komputer di awal penemuan pertama komputer. Oke, nanti kalian boleh cari ya di internet, boleh di apapun. Mister. Ya. Mister, cari di internet Oh, terus dihafalkan itu boleh enggak? Soalnya kok Terus diapain? beda, Pak? Kenapa? Mister tiap ngomong soalnya beda. Yang pertama, jelaskan kegunaan komputer di penemuan pertama komputer. Yang kedua, jelaskan kegunaan komputer di awal penemuan komputer. Ya, penemuan pertama komputer ya. Aku ketemu Mister. Oke, jadi seperti itu. Kita nggak jawab ya. Kalian jawab sendiri, cari sendiri ya. Gunakan. Jawabannya Mister, apa, Vil? kalau cari di internet terus habis itu dihafalkan itu boleh enggak? Karena ini udah Mister bagikan juga di materi. Mister sudah selesai waktunya, Mister. Mister tulis di chat aja. Oke, jawabannya Kasih PDF aja, digunakan untuk Mister. kepentingan perang, Ya. membantu desain alat bantu perang, memecahkan kode rahasia, membuat perhitungan aritmatik dasar, ditemukan
RAM. Udah 3 aja. 3 aja. Wah, 6. Pertama kalinya membuat simulasi game. 7. Ya, Ini sampai 20 karena loh. akan membuat kita stress out. Oke, Ya, mungkin baik. Sampai 20. akan kirimkan juga jawaban yang punya Mister ya. Jadi kalian kerjakan. Jawabannya apa, Mister? Jawabannya Mister apa? Akan kirimkan beberapa hari ya. Jadi sekarang nanti di minggu ini mungkin ya. Kalian cari sendiri ya. Guys. Oke. Jangan aku curiga nih ya, Mister ya. Mister. Aku agak curiga nih. Jangan-jangan soalnya ini sebenarnya ini soal ulangan. Oke. Diam aja, oke? Aku agak curiga soalnya udah dikasih jawaban. Curiga. Wilson. Jangan-jangan soal-soal yang dikasihkan nanti di PDF dan lain-lain itu soal ulangan. Jadi sama gitu. Oke. Aku agak diam. Kan ciri-ciri komputer generasi pertama. Curiga aku. Nomor 3. Ciri-ciri. Tunggu. Ciri-ciri apa, Mister? Komputer generasi ketiga. Pertama, jelaskan ciri-ciri komputer generasi pertama. Oke, nomor 3. Terus Apa saja penemuan yang terjadi pada generasi kedua? Kalau kalian baca slide-nya Mister ada semua ya. Apa saja penemuan yang terjadi pada komputer generasi kedua? Apa saja gimana Mister penemuan? Apa saja penemuan yang terjadi pada komputer generasi kedua? nomor 5. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4, 5. Aku agak curiga Mbak Mister. Mengapa transistor menghasilkan panas? Mengapa? Cukup besar. Apa? Mengapa transistor menghasilkan panas yang cukup besar pada perkembangan komputer generasi ketiga? Mengapa transistor menghasilkan panas yang cukup besar pada perkembangan komputer generasi ketiga ya, di 3. Itu pakai transistor. Kenapa kok transistornya panas ya di generasi ketiga? Udah, Mister. Ya. Ini soalnya berapa, Mister? Nanti Mister ya ulangan, Mister. Aku pengen tanya. Nomor 5. Jadi jawab. Mencurigakan. Oke. Mencurigakan. Kapan dan bagaimana pertama kali penggunaan sistem operasi dilakukan? Apa? Gara-gara Wilson tadi ngomong. Dan bagaimana Mister, putus-putus. Putus-putus suaranya, Mister. Kapan dan bagaimana pertama kali penggunaan sistem operasi pada komputer dilakukan? Pertama kali gimana Mister? Nge-lag. Kapan pertama kali kapan dan Nomor 6. Nomor 6. Dan bagaimana pertama kali penggunaan sistem operasi pada komputer itu dilakukan? Ini sampai berapa pertanyaan, Mister? Ya, semaunya Mister. Ini sudah waktunya pulang loh, Mister. Oh guys, gak usah catat. Aku bentar lagi mau kirim ke grup. Ya, benar. Ayo cepat. Wih, Fiori baik. Ayo cepat. Tulis. Oke, nomor 6. Nomor 6 apa, Mister? Dua lagi ya, dua lagi. Catat. Dan kegunaan komputer analog, digital, dan hybrid. Jadi nomor 6 ada 3 ya.
Wilson bengong aja. Oke. Di nomor 6 ada 3 ya. 6, 7, 8. Oke. Oke, jelaskan kegunaan komputer analog, digital dan hybrid. Oke. Kegunaannya untuk apa? Nanti soalnya tak screenshot terus tak print. Oke. Ya, nomor terakhir. Ayo, Vi. What Vi? Oke. Catat Pi. Perbedaan general purpose komputer. Hah? Apa? Bisa ulang lagi, misal. General Apa? purpose komputer. Dari awal. Jelaskan general purpose komputer. Jelaskan perbedaan general komputer dan apa? General Hah? purpose lah. Mister tulis di chat aja lah, chat Zoom ah. Nggak mau. Ini melatih Gak mau. Tadi Mister putus-putus loh. Itu bukan kita gak bisa dengar. Itu Mister putus-putus. Saya, Bukan suaranya kita. Fiori di aku lo lancar. Iya. Fiori juga. Tadi Mister ngomong, habis itu suaranya hilang, habis itu kembali lagi. Jadi jelaskan perbedaan general purpose apa? Ya, Purpose pada komputer 995 kayaknya. special purpose komputer. Lah kan kayak gitu lagi kan, putus-putus lagi kan. Special purpose komputer. Oke. Dah aku. Berdasarkan penggunaannya. Kegunaannya berdasarkan kegunaannya. Dah. Mister, aku agak curiga loh, Mister. Ini soal uraian jangan-jangan ini yang dikasihkan Mister ini. Jadi soal yang tadi sama soal uraian ini dicampur sama Mister terus dijadikan ulangan. Iya. Aku rasa kayak gitu. Aku agak curiga sih. Guys, belajar itu Beneran. ya. Jangan lupa hafalin. Good luck. Udah Mister. Mister, Bye. I keep on eyes on you, Mister. Jangan Bye-bye. lupa Ya. share Ini videonya sama jawabannya. Lo Wilson di remove kah? See you next time. Bye-bye. Thank you all. See you next time. Makasih, Mister. DT jangan susah-susah. Nanti aku dapat remedi ya, Mister. Bye. Oke, bye-bye.